Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran IPS ya. Kita sekarang akan membahas integrasi sosial. Itu kelanjutan dari materi kemarin, yaitu tentang konflik sosial. Ini kebalikan dari konflik sosial ya. Sebelum belajar biasakan kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan segala ilmu yang kalian terima dari mata pelajaran apapun, dari siapapun, itu sangat bermanfaat buat kalian semuanya nanti di kehidupan masa depan. Selanjutnya pada part 2C ini kita akan belajar bagaimana integrasi sosial ini, faktor-faktor dan bentuk serta proses terbentuknya integrasi sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dibimbing supaya bisa mengidentifikasi faktor terbentuknya integrasi sosial. Lalu yang kedua bisa menganalisis bentuk integrasi sosial, dan yang ketiga menganalisis bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial. Untuk menambah pengayaan kalian, silahkan kalian siapkan catatan, kalian tulis dari yang kalian amati dari video integrasi sosial ya, yang akan Bapak tayangkan pada video pembelajaran berikut ini. Silakan diamati, kalian tulis, nanti kalian mencatat apa yang terdapat pada video tersebut. Nanti ada pertanyaan, kalian bisa isi pertanyaan-pertanyaan tersebut dari hasil pengamatan video integrasi sosial yang akan Bapak tayangkan sekarang. Selamat menyaksikan. Integrasi nasional berasal dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, dan nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation. Menurut Dr. Nazarudin Syamsuddin, integrasi nasional adalah proses penyatuan dari berbagai aspek kehidupan, yaitu sejarah dan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara keseluruhan, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan atau menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan adanya perbedaan, mulai dari bahasa, agama, hingga budaya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami integrasi nasional agar Indonesia bisa lebih bersatu lagi. Tujuan, fungsi, dan manfaat integrasi nasional yaitu bangsa Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Lalu selanjutnya budaya Indonesia bisa lebih dikenal di mancanegara. Selanjutnya, budaya Indonesia bisa menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, integrasi nasional itu dikenal beberapa hal. Yang pertama adalah representasi perjuangan. Senasib kita sama-sama menjaga, kemudian kita sama-sama berjuang untuk menghadapi kejadian tersebut. Kemudian yang kedua ada pemaknaan ideologi nasional. Ideologi nasional kita adalah ideologi Pancasila. Dengan adanya Pancasila, kita diperlukan bersama masyarakat itu semua perbedaan yang ada. Kemudian yang ketiga dengan kebesaran. Dengan adanya itu kita mengabaikan semua perbedaan yang ada supaya kita bersama bersatu. Yang keempat, kita ada semua dari luar negeri. Ketika lakukan lepaskan dari luar negeri, untuk kita bersama mencoba untuk menghadapi ancaman dari luar negeri tersebut, sehingga kita mengatasi ancaman dari luar negeri tersebut. Nah,
Kemudian faktor yang menghambatnya adalah yang pertama, keanekaragaman yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih ada orang-orang yang tidak mau menerima perbedaan. Kemudian yang kedua adalah wilayah Indonesia yang sangat luas, yang terdiri atas ribuan pulau dan dipisahkan oleh mereka. Yang ketiga adalah ketimpangan infrastruktur di Indonesia yang menyebabkan adanya kecemburuan sosial dan kemudian berdampak pada konflik sosial. Kemudian yang terakhir adalah adanya paham etnosentrisme yang berpikir bahwa kelompok kita lah yang paling benar dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, bicara tentang integrasi nasional, pasti ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak sih Mel hubungannya dengan Sumpah Pemuda? Kalau menurutku, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda itu terjadi. Hubungannya dengan integrasi nasional itu, Sumpah Pemuda itu mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda di Indonesia yang bersifatnya awalnya kedaerahan menjadi satu sifat nasional, yaitu sifat nasionalisme Indonesia, guna menyampaikan aspirasi mereka mengenai kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau menurutku hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Nah, kalau hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika itu, kan Indonesia ini beragam kan, ada sukunya beda, rasnya, agamanya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita untuk saling menghargai semua perbedaan itu. Jadi, banyaknya budaya itu, keberagaman itu bukannya harusnya memecah belah kita, itu harusnya menyatukan kita dan menyelesaikan semua masalah dengan berbagai sudut pandang. Untuk melakukan integrasi nasional, terdapat 3 strategi yang dapat kita terapkan. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran 2 kebudayaan atau lebih sehingga menjadi satu kebudayaan dan akan menghilangkan identitas lokalnya. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran 2 budaya menjadi satu kebudayaan, tapi masih membawa identitas lokalnya. Yang ketiga adalah pluralis. Pluralis adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dan mengizinkan perbedaan tersebut untuk hidup saling mendampingi dan berkembang. Nah, itulah video tentang integrasi sosial. Nanti kalian silahkan siapkan catatannya. Setelah mengamati video integrasi nasional tersebut, kalian bisa mengerjakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan fungsi integrasi sosial bagi masyarakat, ya. Apa fungsinya integrasi sosial ini bagi masyarakat? Selanjutnya, yang kedua, berilah contoh faktor-faktor pendorong serta faktor-faktor penghambat integrasi sosial. Yang ketiga, kalian jelaskan bagaimana kaitan Sumpah Pemuda dengan integrasi sosial sebagaimana yang tadi ditayangkan di video. Dan yang keempat, kalian jelaskan 3 proses terwujudnya integrasi sosial di masyarakat. Kalian silakan isi pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian catat di buku catatan kalian masing-masing sebagai pengayaan dari materi integrasi sosial ini. Baiklah, selanjutnya kita sedikit sama-sama membahas apa syarat-syarat terbentuknya integrasi sosial. Bapak tayangkan di sini ada 4 gambar. Yang pertama adalah homogenitas, ya. Homogenitas ini ada kelompok-kelompok kecil di masyarakat seperti kelompok pelajar, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, ya. Nah, ini adalah dari kelompok-kelompok kecil ini adalah syarat terbentuknya integrasi sosial, ya. Jadi ada kelompok homogenitas dari beberapa kelompok. Nah, ini semua bersatu untuk membentuk integrasi. Yang kedua, syarat terbentuknya integrasi sosial adalah besar kecilnya kelompok. Ya, kalau kelompok-kelompok tersebut semakin kecil, ya, atau terbatas, ini akan lebih mempermudah terbentuknya integrasi. Seperti ada kelompok masyarakat Sunda, ada kelompok masyarakat Jawa, ada kelompok masyarakat Madura, ada kelompok masyarakat Dayak,
kelompok masyarakat Bali. Nah, ini kelompok-kelompok tersebut termasuk kelompok-kelompok yang kecil ini akan mempermudah terbentuknya integrasi sosial. Sebab di antara mereka tidak ada yang merasa lebih kuat, lebih besar, lebih power ya. Ini merupakan bentuk syarat dari terbentuknya integrasi sosial. Yang selanjutnya mobilitas ya. Makin besar mobilitas itu makin cepat terbentuknya integrasi, di mana di antara masyarakat itu di berbagai kelompok, di berbagai daerah bersatu bersama-sama melakukan gerakan, melakukan mobilitas ya dalam suatu profesi yang sama misalnya, dalam suatu kepentingan yang sama misalnya ya. Nah, ini merupakan syarat terbentuknya integrasi sosial, itu ada mobilitas yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang keempat adalah efektivitas dari komunikasi antar kelompok ya. Dari kelompok A atau kelompok B ke kelompok C dan kelompok selanjutnya itu ada komunikasi yang intens, ada komunikasi yang baik antar kelompok. Ini memungkinkan terjadinya percepatan terbentuknya integrasi sosial. Selanjutnya bentuk-bentuk integrasi sosial itu ada 3. Yang pertama fungsional. Yang dimaksud dengan fungsional di sini adalah terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat karena dengan kekhasan ya. Seperti orang Padang itu kan terkenal dengan tukang dagang ya. Nah, itu kelompok masyarakat tersebut merupakan bentuk integrasi dimanapun orang Padang berada, di sana mereka pintar berdagang. Lalu ada seperti yang digambar itu ada kelompok masyarakat Bugis. Mereka terkenal dengan pelaut ya. Kalau kita mendengar pelaut pasti konotasinya dengan orang Bugis ya. Selanjutnya tukang sate, otomatis kalian pasti menjawab Madura ya. Kalau tukang pecel ya, pasti itu orang Sunda ya. Seperti itulah. Itu yang namanya fungsional. Kalau kamu mendengar nama gudeg pasti semua merujuk ke Yogyakarta ya. Itu bentuk-bentuk integrasi yang bersifat fungsional. Lalu ada lagi persip atau paksaan. Ini terdapat integrasi atau terbentuknya integrasi karena paksaan, seperti dulu pernah terjadi perseteruan antara marga Dayak dengan suku Madura yang terjadi di Kalimantan ya. Ini semua dilakukan integrasi lagi, ada islah lagi ya, ada kebersamaan lagi di antara kepala suku dengan kepala suku lawannya. Itu dilakukan negosiasi, dilakukan persip, paksaan untuk bersama lagi hidup berdampingan, hidup bermasyarakat. Itu bentuk dari integrasi ya, yang bersifat dipaksa. Jadi dipaksa karena untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Terus yang ketiga itu yang bersifat normatif ya. Itu norma-norma yang terdapat di negara kita, seperti yang kalian lihat di gambar itu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun kita berbeda, beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, tapi kita tetap dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Ini bentuk integrasi yang bersifat normatif. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana proses terbentuknya integrasi di masyarakat ya. Itu terbentuk melalui 2 proses. Yang pertama asimilasi budaya dan yang kedua adalah akulturasi budaya. Asimilasi budaya itu ada percampuran budaya satu dengan budaya lainnya ya, sehingga budaya lokalnya tidak menghilang tapi memunculkan budaya baru. Seperti kalian lihat di gambar itu ada tarian, bisa saja di situ ditampilkan tarian Betawi atau tarian Sunda atau tarian Sumatera atau bahkan tarian Bali, tapi dengan berbagai
ragam pakaian ya. Ada pakaian adat, ada pakaian muslim ya. Nah, itu bercampur menghasilkan budaya baru yang disebut asimilasi. Atau juga kalau kita melihat di televisi itu sering kita melihat saat-saat lebaran mereka mudik ya, mudik kembali ke kampung. Nah, ini budaya-budaya asimilasi seperti ini. Mereka menyediakan ketupat ya. Nah, di samping kegiatan-kegiatan konsumtif mereka itu, di situ juga disediakan seperti rendang ya. Itu kan tidak terbatas di Padang saja. Itu rendang disediakan bisa jadi oleh orang Jawa, oleh orang Sunda ya, karena kesukaan, karena selera. Atau misalnya ada dibuatkan soto ya. Nah, itu atau empal gentong kalau khasnya Cirebon dan Indramayu. Nah, ini bentuk asimilasi yang judulnya itu mudik lebaran. Mudik lebaran. Tapi kebiasaan, adat kebiasaan yang mereka lakukan itu bercampur ya, bercampur antara budaya satu dengan budaya lainnya sehingga menghilangkan budaya lokalnya. Lalu budaya sahur, ya di mana-mana dilakukan budaya sahur ketika kita puasa, tapi dengan gayanya, dengan gaya khasnya masing-masing ya. Nah, itu bercampur baur ya. Bisa saja mereka menggunakan pakaian yang beragam. Nah, ini dengan alat-alat musik yang beragam, ini menunjukkan adanya percampuran budaya satu dengan budaya lainnya, baik dari cara berpakaian, baik dari alat-alat yang mereka gunakan ya, itu ada percampuran. Atau pula misalnya seni wayang ya. Seni wayang digelar dengan melakonkan tokoh-tokoh yang bukan dari daerah kita, tapi tokoh-tokoh yang dari India, Mahabharata misalnya, dan lain-lain. Nah, itulah contoh dari asimilasi. Lalu proses yang lainnya seperti di asimilasi ini seperti sistem pemerintahan. Kalau di Jawa dulu kan, atau di Sumatera, di Kalimantan tuh, di Indonesia ini terdapat pemerintahan yang bersifat kerajaan. Nah, sekarang sudah berubah ya, berubah menjadi demokrasi. Nah, ini ada percampuran budaya-budaya yang ada yang diserap oleh masyarakat kita. Selanjutnya akulturasi ya. Akulturasi itu tidak meninggalkan budaya aslinya seperti seni bangunan yang Bapak tayangkan di sini. Kalian lihat situ ada Menara Kudus ya. Menaranya itu khas dari masjid, tapi gaya arsiteknya ya, di situ ada khas budaya dari Cina, ada khas budaya dari Timur Tengah, ada khas budaya dari India ya. Atau bentuk masjidnya adalah khas dari daerah Jawa. Itu tidak meninggalkan unsur budaya lokal, itu namanya akulturasi. Atau seni tari, atau cara berpakaian ya, itu merupakan contoh dari akulturasi budaya. Demikian materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini mengenai integrasi sosial, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.